Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai sidang hasil skripsi kami dengan judul Studi Sintesis Karbon Aktif Berbahan Serabut Siwalan atau Borasius flabellifer L sebagai adsorben ion logam pada limbah industri makanan hasil laut. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Zahro, NIM 004 dan juga teman saya Dan saya, Ivania Tunavia, NIM 0022, serta dosen pembimbing kami yakni Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI dan juga Ibu Oki Putri Prastuti STMT. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan industri di Indonesia cukup pesat termasuk industri makanan, khususnya yaitu industri makanan hasil laut, sehingga menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif berupa menghasilkan barang dan jasa, meningkatkan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk dampak negatif berupa air limbah yang mengandung beberapa zat hasil dari proses pengolahan yang dapat mencemari lingkungan, seperti contohnya yaitu ion logam. Nah, di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya yaitu tanaman siwalan yang mana serabut dari buah siwalan merupakan bahan sisa yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, limbah sabut siwalan ini memiliki kandungan selulosa 89,2% yang dapat digunakan sebagai material adsorben yang dapat menyerap kandungan ion logam dalam industri makanan hasil laut. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan karbon aktif dari limbah serabut siwalan. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari jenis aktivator terhadap karbon aktif yang dihasilkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh dari suhu karbonisasi terhadap karbon aktif yang dihasilkan. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh dari pH dan waktu kontak pada proses adsorpsi ion logam menggunakan karbon aktif berbahan serabut siwalan. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yakni mengetahui proses pembuatan karbon aktif dari limbah serabut siwalan. Yang kedua, mengetahui pengaruh dari suhu karbonisasi terhadap karbon aktif yang dihasilkan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh dari jenis aktivator terhadap karbon aktif yang dihasilkan. Untuk yang terakhir, yakni mengetahui pengaruh dari pH dan waktu kontak pada proses absorpsi ion logam menggunakan karbon aktif berbahan serabut siwalan. Selanjutnya, yakni tinjauan pustaka mengenai proses pembuatan karbon aktif. Karbon aktif dapat dibuat dengan 3 tahapan proses utama, yakni dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Untuk aktivasi sendiri ada 3 macam, yakni aktivasi fisika, kimia, dan gabungan antara kimia dan fisika. Pada awalnya, raw material akan dilakukan pencucian untuk membersihkan dari pengotor, dan selanjutnya didehidrasi untuk menguapkan kadar air sisa pencucian tadi. Setelah itu akan dilakukan proses karbonisasi untuk menghasilkan arang, di mana pada proses karbonisasi ini ada beberapa zat yang tidak diinginkan, yang mana nantinya akan terdekomposisi pada suhu tertentu seperti H2O, gas volatil, dan yang lainnya. Selanjutnya akan menghasilkan arang dan digranulasi untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya dilakukan aktivasi secara kimia atau fisika ataupun gabungan antara kimia dan fisika. Setelah diaktifasi, dilakukan pencucian dengan H2O dan kemudian dikeringkan kembali sehingga menghasilkan suatu karbon aktif yang dapat digunakan sebagai adsorben. Selanjutnya yaitu mekanisme dari adsorpsi. Nah, karbon aktif ini merupakan adsorben yang memiliki kandungan karbon sebesar 85 hingga 95% dengan daya serap sebesar 25 hingga 100% dan adsorbatnya yaitu ion organik ataupun ion logam. Nah, mekanisme dari adsorpsi ini yaitu molekul-molekul yang ada dalam larutan akan berinteraksi dengan padatan karbon aktif di mana molekul-molekul tersebut akan menempel pada permukaan adsorben karena adanya gaya van der Waals, di mana gaya tarik-menarik larutan dan permukaan adsorben lebih besar dari gaya tarik substansi terlarut dan larutan, sehingga substansi terlarut dapat diadsorpsi oleh adsorben. Proses adsorpsi dibedakan menjadi dua, yaitu adsorpsi fisika dan kimia. Nah, berikut merupakan karakteristik yang membedakan dari adsorpsi fisika dan kimia, yaitu terletak pada yang pertama gaya yang bekerja, tebal lapisan, energi aktivasi, temperatur, kemampuan adsorpsi, jumlah zat yang teradsorb, dan driving force serta kalor adsorpsi. Selanjutnya yakni metodologi penelitian. Metodologi penelitian kami ada 3, yakni pencarian referensi jurnal,
analisa dan review jurnal, kemudian hasil dan kesimpulan. Untuk diagram alir penelitian kami, yang pertama, kemudian melakukan pencarian jurnal ilmiah dari situs atau web resmi pemerintah Republik Indonesia. Kemudian mencocokkan dengan kesesuaian jurnal dengan topik. Kemudian jika tidak sesuai, maka diulangi lagi melakukan pencarian jurnal ilmiah dari situs atau web resmi pemerintah Republik Indonesia. Jika telah sesuai, maka melakukan review jurnal dan pengumpulan data. Dilanjut dengan mengolah data yang diperoleh menggunakan rumus dan mengubah data ke dalam bentuk tabel serta diagram. Kemudian didapatkan hasil dan kesimpulan dan selesai. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, mengenai pretreatment. Pretreatment merupakan salah satu langkah awal pada proses pembuatan karbon aktif, di mana material sabut siwalan akan dilakukan pencucian untuk menghilangkan pengotor dan selanjutnya akan didehidrasi untuk menghilangkan kadar air sisa dari pencucian. Dehidrasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan dijemur secara langsung di bawah terik matahari dan dipanaskan menggunakan oven, di mana kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk dijemur secara langsung di bawah terik matahari memiliki kelebihan lebih hemat untuk mengurangi biaya atas daya. Untuk kekurangannya, suhu yang didapatkan tidak pasti atau tidak optimal. Sedangkan untuk menggunakan oven memiliki kelebihan suhu yang dapat disetting dan kekurangan terdapat biaya atau kos tambahan untuk daya oven. Setelah melakukan proses pretreatment, selanjutnya yaitu dilakukan proses karbonisasi, di mana tujuannya yaitu memecah karbon dalam kandungan yang ada di dalam material sabut siwalan. Nah, pada reaksi tersebut dapat diketahui bahwa sabut siwalan yang diberi perlakuan panas akan mengalami 4 tahapan proses, yaitu yang pertama pada suhu 100 hingga 120 derajat Celcius, air akan terurai menjadi gas hidrogen dan juga oksigen. Selanjutnya, pada suhu 270 hingga 310 derajat Celcius akan mengalami penguraian selulosa, di mana selulosa akan terurai menjadi beberapa senyawa. Penguraian selulosa ini terjadi pada suhu 270 derajat Celcius, di mana destilat yang dihasilkan yaitu asam organik berupa asam asetat metanol. Nah, selain itu terdapat gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga hidrogen hasil dari penguraian selulosa yang berlangsung secara eksotermis pada suhu 270 hingga 310 derajat Celcius. Nah, selanjutnya akan terjadi penguraian lignin pada suhu 310 hingga 500 derajat Celcius yang mengakibatkan meningkatnya jumlah gas karbon monoksida, metana, hidrogen, dan juga tar. Namun, pada tahapan ini terjadi penurunan jumlah gas karbon dioksida dan asam pirolignat yang berupa metanol yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dan membentuk senyawa fenol. Selanjutnya yaitu pada suhu 500 hingga 1000 derajat Celcius merupakan tahapan pemurnian karbon, di mana pada tahapan ini merupakan peningkatan jumlah karbon yang dihasilkan dengan mengurangi seluruh impurities yang masih tersisa dan belum terurai pada tahapan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu tabel pengaruh suhu karbonisasi terhadap jari-jari pori karbon aktif. Nah, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu karbonisasi, maka semakin besar ukuran jari-jari pori yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, semakin luas jari-jari yang dihasilkan, maka semakin luas pula luasan permukaannya. Nah, hal ini itu disebabkan pengotor-pengotor yang terdapat pada karbon aktif semakin hilang atau semakin terdekomposisi pada suhu yang semakin tinggi, dan karbon aktif yang dihasilkan adalah karbon aktif yang semakin murni. Selanjutnya yaitu proses aktivasi. Proses aktivasi ini bertujuan untuk memperluas pori-pori hasil dari karbonisasi dan membuat pori baru dengan cara mengoksidasi molekul-molekul permukaan karbon aktif. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh jenis aktivator zinc chloride terhadap jari-jari karbon aktif, di mana pada tabel ini dapat diketahui bahwa penelitian Esti Rahmawati dan Lady Yuanita lah yang menghasilkan jari-jari yang tertinggi yaitu 10 hingga 40 mikrometer. Hal ini dikarenakan waktu perendaman yang cukup lama dibandingkan dengan penelitian yang lainnya yaitu selama 16 jam. Nah, selanjutnya yaitu tabel pengaruh jenis aktivator terhadap jari-jari karbon aktif, di mana di sini membandingkan aktivator LiOH melamin dan ada juga zinc chloride, ada juga NaOH. Nah, pada tabel ini dapat diketahui bahwa
Aktivator seng-klorait lah yang menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu jari-jarinya sebesar 10 hingga 40 mikrometer tadi. Berikut adalah perbandingan aktivator terhadap luas permukaan karbon aktif. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa luas permukaan tertinggi yaitu pada penelitian Kuswaha DKK pada tahun 2019 yang menggunakan KOH sebagai aktivator dan suhu karbonisasi pada 400 derajat Celcius dengan waktu perendaman saat aktivasi yaitu selama 24 jam yaitu sebesar 1762 meter persegi per gram. Hal ini dikarenakan waktu perendaman yang cukup lama yaitu selama 24 jam sehingga lebih banyak zat pengotor yang terikat dengan zat aktivator sehingga memungkinkan untuk luasan permukaan semakin luas karena karbon aktif yang semakin murni. Namun pada penelitian Dasatya Priya dan MV Sureskumar pada tahun 2019 yang menggunakan zat seng-klorait sebagai aktivator kimia dengan waktu perendaman selama 1 jam dan suhu karbonisasi 500 derajat Celcius menghasilkan jari-jari pori sebesar 10 mikrometer dengan menghasilkan luasan permukaan yang cukup besar pada pula yaitu sebesar 1389 meter persegi per gram. Hal ini dikarenakan suhu karbonisasi yang digunakan pada proses sebelumnya cukup tinggi yaitu 500 derajat Celcius sehingga memungkinkan untuk pori yang terbentuk pada proses karbonisasi memiliki ukuran yang cukup luas dan lebih diperluas lagi pada proses aktivasi sehingga luasan permukaan yang didapatkan menghasilkan ukuran luasan yang cukup besar. Selanjutnya yaitu perbandingan aktivator terhadap kapasitas adsorpsi karbon aktif. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada penelitian Rahmatun Nafia pada tahun 2017 yang menggunakan zat aktivator berupa NaOH, waktu kontak optimum yang mengadsorpsi adalah 30 menit dan didapatkan kapasitas adsorpsi sebesar 0,4501 mg per gram. Sedangkan untuk penelitian yang menggunakan zat aktivator sama, yakni seng-klorait, menghasilkan kapasitas adsorpsi yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan waktu kontak yang digunakan untuk mengadsorpsi, bahwa semakin besar ukuran jari-jari yang dihasilkan oleh karbon aktif, maka semakin besar pula kapasitas adsorpsi dari karbon aktif. Selanjutnya, yakni perbandingan aktivator terhadap efisiensi daya serap karbon aktif. Berdasarkan tabel di atas, bahwa semakin besar luas permukaan yang dihasilkan, maka semakin besar pula efisiensi daya serap yang dihasilkan. Hal itu mengakibatkan karbon aktif memiliki kemampuan untuk mengadsorben dan semakin besar luas permukaan karbon aktif, maka semakin banyak pula adsorbat yang dapat diserap. Luasan yang semakin besar memiliki kesempatan lebih untuk menampung atau menyerap zat adsorbat. Dari data di atas, aktivator yang terbaik adalah KOH, di mana KOH mampu menghasilkan luas permukaan yang cukup besar, yaitu sebesar 1762 meter persegi per gram, dengan efisiensi daya serap yang cukup besar pula, yaitu 95,25%. Selanjutnya yaitu perbandingan aktivator seng-klorait dan KOH. Dari aktivator seng-klorait dan KOH, aktivator seng-klorait lebih baik daripada KOH karena pada aktivasi dengan KOH menghasilkan produk samping berupa padatan potasium karbonat yang bersifat non-volatil sehingga sulit untuk terurai dan mempengaruhi jumlah dan kemurnian dari atom karbon yang didapatkan. Untuk seng-klorait berfungsi sebagai asam Lewis yang meningkatkan terjadinya reaksi kondensasi aromatik atau polimerisasi dan menghambat pembentukan senyawa volatil sehingga meningkatkan perolehan karbon aktif. Hal inilah yang menyebabkan perolehan karbon aktif pada sintesis dengan menggunakan seng-klorait lebih besar dibandingkan dengan KOH. Hal ini disebabkan karena KOH bersifat sebagai katalis yang mendorong reaksi oksidasi biomasa pada proses karbonisasi. Selain itu, KOH juga lebih cenderung berikatan dengan atom karbon sehingga mengurangi kemurnian karbon yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pengaruh pH terhadap kapasitas adsorpsi, di mana semakin tinggi nilai pH maka semakin besar pula kapasitas adsorpsinya. Nah, namun hal itu tidak berlaku pada saat mencapai pH optimum, di mana semakin tinggi nilai pH di atas
pH optimum, maka semakin menurunlah kapasitas adsorpsinya. Begitu pula dengan pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi, di mana semakin lama waktu kontak, maka akan semakin banyak pula zat yang diserap dan semakin besar pula kapasitas adsorpsinya karena adsorben memiliki waktu yang lebih lama untuk menyerap ion logam. Nah, namun waktu kontak optimum juga berlaku pada proses adsorpsi, di mana setelah waktu kontak optimum, maka kapasitas adsorpsi akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu pengamatan bentuk permukaan karbon aktif, di mana permukaan bentuk karbon aktif yang belum diaktifasi memiliki ukuran partikel yang beragam, pori yang masih rapat, partikel tertutup dengan pori yang masih terikat satu sama lain. Sedangkan yang sudah diaktifasi memiliki bentuk lebih teratur dan homogen. Setelah aktivasi, permukaan pori semakin terbuka dengan diameter kurang lebih 10 hingga 40 mikrometer yang menyebar pada permukaan dan dinding rongga karbon aktif. Selanjutnya yakni mengenai isoterm adsorpsi. Dari keempat grafik tersebut dapat diketahui bahwa isoterm tipe Langmuir lebih baik digunakan untuk menganalisa mekanisme adsorpsi dari arang aktif sabut siwalan terhadap ion timbal. Karena pada perbandingan menggunakan tipe isoterm Langmuir dan tipe isoterm Friedrich, koefisien korelasi tipe isoterm Langmuir lebih mendekati nilai 1 daripada isoterm Friedrich, dan dapat diketahui bahwa mekanisme adsorpsi arang aktif sabut siwalan terhadap ion timbal bersifat kimia atau kimisorpsi karena terbentuknya ikatan kimia berupa ikatan kovalen koordinasi antara substansi terlarut yaitu ion timbal dengan gugus hidroksil media. Dari data tabel tersebut, untuk mengetahui laju adsorpsi mengikuti orde 1 atau orde 2 dapat dilihat dari nilai R pangkat 2 yang tertinggi. Pada penelitian Navia pada tahun 2016, diketahui bahwa laju adsorpsi mengikuti orde 1 dengan nilai R sebesar 0,928 dan pada penelitian Navia pada 2017 dapat diketahui bahwa laju adsorpsi mengikuti orde 2 dengan nilai R sebesar 0,900. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk laju adsorben saat menyerap adsorbat pada setiap proses adsorpsi berbeda-beda meskipun dengan variabel yang digunakan adalah sama dan dengan ukuran yang sama pula. Selanjutnya yaitu regenerasi adsorben atau reaktivasi adsorben. Nah, regenerasi ini dapat dilakukan dengan proses desorpsi terlebih dahulu dengan cara penurunan tekanan, pemanasan atau kombinasi dengan penurunan tekanan dan pemanasan, dan ada juga dengan agen pendesorpsi yaitu NaOH atau HCl. Nah, namun dari kedua agen pendesorpsi yaitu HCl dan NaOH, HCl yang lebih baik daripada NaOH karena desorpsi menggunakan basa kurang efektif karena tidak bisa menyebabkan protonasi. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kali ini yang pertama yakni pembuatan karbon aktif dari material serabut siwalan dapat dilakukan melalui 3 tahapan utama yaitu dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Yang kedua, suhu karbonisasi mempengaruhi jari-jari pori pada permukaan karbon aktif yang dihasilkan. Ditujukan dengan semakin tinggi suhu karbonisasi maka semakin lebar dan banyak pula jumlah pori yang dihasilkan. Yang ketiga, aktivator yang paling baik digunakan untuk aktivasi karbon berbahan serabut siwalan adalah zinc chloride karena jari-jari yang dihasilkan cukup luas dengan daya serap yang tinggi daripada aktivator lainnya. Untuk kesimpulan selanjutnya, yakni pH optimum dan waktu optimum mempengaruhi proses adsorpsi. Semakin tinggi nilai pH akan semakin besar kapasitas adsorpsinya dan semakin lama waktu adsorpsi akan semakin besar kapasitas adsorpsinya. Namun, keadaan tersebut tidak berlaku ketika mencapai pH optimum dan juga waktu optimum. Kesimpulan selanjutnya yakni jenis isoterm adsorpsi karbon aktif berbahan serabut siwalan terhadap ion timbal adalah isoterm Langmuir dengan kinetika adsorpsi yang berbeda sesuai dengan proses adsorpsi yang berlangsung. Kesimpulan yang terakhir yakni regenerasi karbon aktif dapat dilakukan dengan proses desorpsi dengan agen pensorpsi. Yang baik adalah menggunakan HCl. Setelah melakukan penelitian review jurnal tersebut,
menghasilkan saran, yakni perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih banyak untuk dibandingkan lagi. Selain itu, dibutuhkan juga untuk menganalisa hasil uji karakterisasi lainnya untuk menghasilkan data yang lebih maksimal, khususnya untuk mengkonfirmasi kembali dari segi kualitas karbon aktif yang dihasilkan dengan menggunakan data dari hasil uji alat karakterisasi lain. Sekian presentasi dari kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.